Oke, pertanyaan yang belum dijawab adalah, kan tadi kan topiknya delivery service. Sama public value. Pertanyaannya, kenapa sih perlu tahu kayak gini? Delivery service berarti kan menyampaikan apa tadi? Hasil dari PPT-nya siapa? Yang PPT yang kedua. Penyampaian pelayanan itu delivery service. Ontologi ini. Kenapa harus ada itu dan enggak lainnya? Kenapa harus bahas public value dan bukan lainnya? Apa, Gung? Kenapa coba? Kenapa kalian kalau ke sini bawa sepeda motor, bukannya bawa sepeda pancat? Oke, lebih efisien, terus lebih cepat, terus apalagi jawaban lainnya? Pikirkan jawaban lainnya, lebih efisien, lebih cepat waktu itu kan sudah standar ya, udah mainstream itu. Hah? Malu kalau nggak bawa sepeda motor? Oke. Malu. Terus ada lagi nggak yang jawab punyanya sepeda motor? Kenapa coba? Nah, itu adalah ontologi kenapa kalian bawa sepeda motor ke kampus. Sempat nyari nggak sih? Sempat bertanya-tanya nggak sih? Kenapa harus bahas delivery service? Tadi PPT yang pertama itu dapat nilainya tentang public value. PPT yang kedua dapat nilainya tentang delivery service. Oh, enggak, terbalik. PPT pertama dapat tentang tentang value, yang kedua yang pertama tentang public service, yang kedua tentang public value. Dapatnya itu. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu bahas ini? Apa tujuannya kita bahas ini? Kan nggak ada tuh di buku. Untuk gitu, kemudian kita perlu bahas, kita perlu tahu tentang delivery service. Kita perlu tahu tentang public value. Kenapa kita perlu tahu tentang penyampaian pelayanan? Kenapa kalian perlu tahu tentang bagaimana pembelajarannya mata kuliahnya saya itu disampaikan? Supaya bisa lebih mengikuti kan? Satu. Supaya apa lagi? Supaya bisa ngira-ngira, ya enggak sih? Kalau saya nggak tahu ini kira-kira Bu Reni pasti begini. Kalau saya mau melakukan ini kira-kira mungkin kira-kira aja, prediksi. Jadi tujuannya untuk mengetahui prediksi, memprediksi. Apalagi? Hah? Supaya tahu lebih jelas, supaya lebih paham kali ya. Oke, apalagi? Perlu nggak sih kalian strategi untuk bisa merasa nyaman di perkuliahan ini? Perlu lah. Kalian sadar nggak sih kalau tidak semua tempat itu membuat kita nyaman? Aduh, mulai Bu Reni. Tidak semua tempat itu membuat kita nyaman. Tapi kita tidak bisa lari dari tempat itu, karena semua tempat pasti membuat kita merasa tidak nyaman. Terutama yang introvert ya. Tahu nggak sih yang introvert itu yang siapa aja? Saya nggak tahu, apakah kalian sudah tahu kalau kalian bisa jadi punya introvert? Introvert, kayaknya si Riko itu ekstrovert.
Ekstrovert itu enggak. Ekstrovert itu ya intinya adalah dia kalau melakukan kesalahan nggak izin. Dia kalau ngisin-ngisini, nggak izin gitu. Mau apapun yang terjadi pada dia, orang lain berpikir apa terhadap dia nggak terlalu ngurusin. Ekstrovert kayak gitu. Lu nggak suka sama gue, it's fine. Lu suka sama gue ya, oke lah gitu. Bagus, you know, that's good gitu kan. Tapi kalau introvert enggak. Dia tuh selalu mikir, orang lain ini merasa nyaman nggak sih sama kita? Nah, ciri-ciri introvert itu ya, dia itu selalu merasa insecure kalau ada orang baru datang dalam hidupnya. Misal, kalau dia lagi di rumah sama siapa gitu, tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang, siapalah, tamu tiba-tiba datang begitu saja ya. Seperti seseorang datang begitu saja, parkir sepeda motor kan ada suaranya. Dia langsung bertanya-tanya, siapa ini yang datang? Buat apa sih datang jam segini, waktunya jam tidur, gitu. Itu introvert. Ada yang ngetok pintu aja dia tuh insecure. Duh, siapa lagi? Kalaupun udah janjian sama orang, dia insecure lagi gitu. Dia insecure lagi gitu. Dia datang kok telat. Kok nggak datang sih dia? Introvert tuh insecure mulu. Dia tuh insecure terhadap hal-hal yang tidak terduga. Kalau ekstrovert nggak terduga ya, tiap hari juga nggak terduga gitu. Saya ekstrovert juga introvert. Tergantung sih. Tapi intinya adalah lanjutkan satu lagi. Orang introvert itu kebanyakan dia tidak terlalu percaya diri bagaimana cara menghadapi orang lain. Dia nggak punya strategi. Kalau udah tahu strateginya cara menghadapi orang lain, oh kalau begini saya harus begini, oh kalau begini saya harus begini. Jadi mudah beradaptasi, mudah mengadaptasikan. Karena mudah beradaptasi, dia lebih tahu di bagian mana saya punya kekurangan, kelemahan, di bagian mana saya punya kekuatan. Gitu kan. Bukannya orang introvert buruk sih, ya kadang kita kan tidak boleh terlalu ekstrovert, tidak boleh terlalu introvert. Kita itu harus seimbang. Yang penting kita adalah memilih di tempat mana kita merasa nyaman, kita baru jadi ekstrovert. Di tempat mana kita harus merasa hati-hati, kita jadi introvert. Jadi memang namanya manusia itu kan harus fleksibel ya, harus fleksibel, harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan. Jangan hanya melihat dirinya sendiri. Juga harus melihat lingkungan di sekitarnya. Intinya adalah strategi. Kita diajak untuk mengenali yang namanya penyampaian pelayanan, delivery service sama public value itu agar kita bisa pertama membuat sesuatu yang banyak masalah menjadi tidak terasa kalau banyak masalah. Artinya membuat suatu tempat yang tadinya tidak nyaman itu menjadi nyaman. Maka harus ada nilai-nilai yang diperkuat sehingga yang datang merasa nyaman. Makanya ketika di perkuliahan seperti ini itu ya mungkin nggak semua dosen seperti saya, tapi cara saya membuat saya sendiri nyaman itu ya saya harus bersama-sama nyaman dengan orang lain. Meskipun saya juga harus menerima jika ada yang tidak nyaman dengan penyampaian saya. Tapi kan kalau di ruangan kuliah kan dosen rules ya, dosen rules the world gitu kan ya. Jadi saya mau ngapain aja gitu, kalian manut aja, kalau nggak sesuai ya kalian tinggal keluar gitu kan ya. Jadi saya punya hal-hal yang saya berlakukan, ada nilai-nilai yang hanya berlaku di tempat saya dan tidak berlaku di tempat lain, dan itu membuat utamanya diri saya nyaman di tengah-tengah kalian yang saya nggak tahu siapa kalian, saya baru ketemu semester ini, yang kita sama-sama merasa tidak nyaman. Maka harus ada nilai yang memayungi suatu tempat itu bersama, di mana pengunjungnya maupun yang punya rumah itu bisa nyaman bersama-sama. Itu namanya public value. Jadi kita perlu mengenali yang namanya public value agar kita tahu, oh apa sih yang membuat tidak nyaman, oh kira-kira siapa sih yang tidak nyaman, apa yang harus saya lakukan untuk membuat mereka nyaman, dan harus ada nilai yang diakui bersama agar kita kemudian punya satu visi bersama, gitu, membuat tempat ini nyaman untuk semua. Itu public value. Jadi dalam pelayanan publik, kalau kalian berpikir secara manajemen administrasi publik, atau seperti manajemen di Fakultas Ekonomi, maka kalian harus punya strategi. Dan strategi itu dalam pelayanan publik baru bisa dikenali jika kalian sudah bisa memikirkan, oh ini ada nilai, harus ada nilai tambah dalam pelayanan publik ini, sehingga seseorang kalau datang di sini itu mendapatkan suatu hal yang lebih daripada yang lainnya.
Kenapa kemudian ada nama public value? Kembali lagi, paradigma pelayanan publiknya adalah paradigma New Public Management. New Public Management kan kita melihat rakyat sebagai pelanggan. Kita melihat pelayanan itu sebagai suatu perusahaan. Jadi pelayanan itu harus punya nilai-nilai. Karena nilai itulah yang dijual. Karena kalau kita nggak jualan, kan NPM kan based on business ya. Based on business, based on how bagaimana kita menjalankan suatu bisnis, bahwa kalau kita tidak punya pelanggan gitu, iya bisnisnya tidak akan berjalan. Sama dengan juga apabila salah satu dari kalian menjadi wali kota atau menjadi bupati, maka kita harus punya nilai-nilai yang dijual. Tapi bukan berarti saya jualan nilai gitu kan, beli ini, beli seberapa, enggak. Kita jualannya secara sosial humaniora, enggak secara ekonomi. Ada barang, ada duit, enggak kayak gitu. Itu adalah public value. Jadi kita harus tahu public value untuk kemudian, ini ada masalah, public value ini akan menjadi sumber inspirasi kita untuk menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah itu tadi. Organisasi juga kayak gitu, harus punya nilai gitu. Nilainya apa? Seperti yang kita sepakati kemarin ya, ada humility, ya misalnya ya, kemarin kan kita kan praktiknya gitu, saya harus ngomong praktik gitu, agar perkuliahan ini seolah punya praktikum. Ada humility, ada accountability, ada apa lagi? Kemarin 4. Transparency ya, transparansi, bertanggung jawab, yang paling penting adalah humility. Dalam suatu organisasi, humility itu penting. Sehingga apa? Ketika ada orang yang kemudian merasa paling pintar sendiri, ya tinggal kita ingatkan. Gitu. Lo nggak sesuai sama nilai organisasi ini. Gitu. Lo kalau ngomong jangan tinggi-tinggi 10 oktav, kita udah denger. Gitu. Lo kalau ngomong nggak usah pakai emosi, biasa aja. Gitu. Oh nggak bisa, ya disitulah kamu perlu ada di organisasi, agar kamu kalau ngomong itu bisa standar aja, nggak pakai emosi. Dan hal seperti itu terlatih. Kita baca buku bertumpuk-tumpuk pun tentang menjaga intonasi suara kita agar lebih netral, belum ada jaminan. Jadi itu harus dilatih terus-menerus. Enak kalau kita ngomong dengan intonasi netral ya, orang nggak akan ikutan baper gitu kalau kita mengungkapkan tidak setuju sama mereka, itu penting. Jadi public value. Kemarin itu kita bahas tentang value yang harus dimiliki ketika kita ingin membangun suatu organisasi. Humility itu adalah value. Public value juga di setiap organisasi juga berbeda-beda gitu. Enggak semua organisasi itu humble. Humble itu kayak punya humility, enggak semua organisasi. Kayak ada tuh suatu organisasi, buruk banget lah citranya, itu mau ataupun di tempat lain, untuk ada sensornya ya. Adalah kalian bisa kenali di sini. Tahu kan ya? Itu yang kadang dia itu mobile simbolnya itu ada di belakang mobilnya gitu, apa-apa gitu, ada stikernya. Mereka organisasi itu butuh orang-orang yang humble. Soalnya orang-orang yang humble pada nggak mau terlibat di organisasi. Rempong banget urusan sama orang-orang yang sok bener gitu, kayak gitu kan. Akhirnya kan kayak saya itu males banget ikut organisasi gitu. Orangnya diajak diskusi baik-baik, bawaannya baper mulu. Makanya kadang, tapi justru saya ingin mengingatkan, justru sekarang sudah ada tren di tempat yang paling buruk adalah tempat paling baik di dunia ini. Penjara itu sekarang kebanyakan isinya orang-orang baik, karena mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya yang bisa mereka lakukan hanyalah ibadah. Keluar jadi baik gitu kan ya, kebanyakan gitu. Daripada orang di luar penjara, kan kebanyakan yang nggak baik-baik ya. Kayak Freddy Budiman itu, kalian tahu Freddy Budiman? Gembongnya narkoba itu ya, dia mafianya narkoba Indonesia di zamannya mau hukuman mati, tapi sebelum putusan hukuman mati itu keluar, dia punya banyak waktu bertobat. Sebelum ketika mati itu, dia udah siap mati, enak kan ya gitu. Yang repot kan udah banyak dosanya nggak siap mati, waduh. Oke, delivery service. Jadi di sini itu aspeknya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik dari sisi imajiner.
Kemudian dari mana kita bisa meningkatkan pelayanan publik dari sisi praktik atau operasional. Ini adalah strategi. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya saya bosnya ini, terus kita dalam suatu perusahaan, kalian semua adalah rekrutmen baru. Pertanyaannya sangat mudah. Bagaimana menurut kalian membuat kita perusahaan ini baik dan diterima oleh masyarakat? Maka kalian harus menerangkan, Pak, angkat tangan dulu. Saya punya pikiran gini, bahwa suatu perusahaan itu harus bisa memegang teguh visinya. Wah, apa visinya? Visinya ini. Apa nilai-nilainya? Nilainya adalah humility. Kenapa humility itu penting? Karena kita berada dalam lingkungan yang heterogen. Dalam lingkungan yang heterogen, tidak semua orang dalam posisi yang sama bisa berpikir dalam standar yang sama. Semua orang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan humility, kita bisa bersatu, kita bisa menyatu, kita bisa membantu suatu keutuhan. Itu adalah suatu tim. Organisasi itu tidak akan berjaya jika dia tidak punya tim yang solid. Kalau organisasi itu tidak punya tim yang solid, misalnya kita dalam satu organisasi terdiri 120 orang, yang kerja cuma 5 orang aja. Yang 5 orang merasa tidak bersama dengan organisasi itu, yang 5 orang merasa tidak memiliki organisasi itu, yang 5 hanya numpang nama baik. Ya, karena ada kan kayak gitu kan, ada 20, bayangkan 20. 5 kerja, 5 merasa, untuk apa sih aku di sini? Aku kan ditunjuk, ada yang kayak gitu kan ya. Itu yang namanya tidak memiliki. Ada yang 5 yang suka pencitraan. Hanya kerja keras, ya hanya kerja keras. Dia kayak mengklaim bahwa itu adalah idenya. Ada yang kayak gitu, ada. Nanti kalau nggak ada di sini ya ada di luar. Satunya itu kayak merasa terpaksa. Lah, kalau sudah muncul fraksi-fraksi seperti ini, fraksi itu fragmentasi. Fraksi itu kayak pecah-pecah sebagian, maka organisasi tidak akan berjalan. Pun kalau berjalan, 5 ini kerja keras dapat reward, 15 lainnya gondok. Ya kan? 10 yang ini dapat reward, 5-nya ndak rela, 5-nya nyinyir. Organisasi kayak gitu itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka kita harus punya strategi bagaimana membangun suatu keutuhan. Dalam pelayanan publik itu sistem. Dia itu sistem, karena dia terdiri atas beberapa sistem. Sistem itu membangun suatu yang namanya ekosistem. Nah, ekosistemnya itu ya bagaimana pelayanan publik ini dijalankan dan menyumbang nama baik terhadap penyelenggara pelayanan publiknya. Kalau semua pelayanan publik itu baik ya, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden yang dapat nama baik, ya kan? Kita di belakang-belakang aja lah ya. Pun kita kalau dipilih jadi presiden kan nggak mau, kecuali kalian mau nyalon dan terpilih. Kalau saya sih nggak mau ribet ya, udah ribet, amanahnya tinggi, terus kalau misalnya ada orang yang menderita saya nggak tahu itu bagaimana gitu kan ya. Nah, makanya ada hal-hal yang harus ditingkatkan untuk membangun soliditas dalam pelayanan publik itu. Karena pelayanan publik tidak akan berjalan kalau tidak ada tim, ya. Mau di frontliner, mau di back office-nya, mau di bagian pengambilan putusannya atau di bagian top manajemen, top middle sama low level itu ya harus bekerja sama, harus solid. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengatasinya dengan membangun suatu nilai yang uphold, dipegang, dilaksanakan bersama-sama secara imajiner. Secara apa lagi? Secara operasional. Mana yang lebih penting? Penting semuanya, tanpa salah satunya. Kalau tanpa ini, orang tidak tahu kenapa dia harus memiliki kinerja yang baik di sini. Hanya ini saja, orang jadi tidak tahu dia harus melakukan apa. Jadi ini harus berkolaborasi bersama-sama. Imajiner. Sekarang kita ngomong soal public value imajiner. Humility itu imajiner kan? Kesederhanaan itu imajiner. Sesuatu yang bisa kita bayangkan. Tapi bukan berarti nggak ada. Tapi dia nggak ada.
Imajiner. Imajiner itu sesuatu yang nggak nyata. Nggak ada bentuknya. Apa? Aku kok nggak paham kalau omongan. Imajiner, imajinatif. Kesederhanaan itu bukan piala, bukan barang, ya, bukan mesin. Kita tidak bisa menunjukkan itu ada bentuknya, tapi kita tahu, kita bisa merasakan itu ada. Dari apa? Sikap dan perilaku. Kesederhanaan ini soal nilai-nilai yang kita miliki, kemudian termanifestasi dikeluarkan dalam suatu perilaku. Ya kan? Humility, itu namanya imaginer. Jika suatu pelayanan publik ada yang namanya humility, orang akan selalu ingat, apalagi jika dalam pelayanan publiknya itu ditulis nilai-nilai pelayanan publik di tempat ini. Misalnya nilai-nilai pelayanan publik dalam mata kuliahnya Bu Reni. Humility, sederhana. Berarti ketika orang melihat itu, orang langsung ingat, oh saya nggak boleh bersuara keras pada siapapun yang saya ajak bicara, setuju atau tidak setuju. Oh saya tidak boleh emosi apabila ada orang yang tidak sepakat dengan saya. Itu bukan hal yang mudah. Kita itu kalau pengen survive di dunia ini, maka kita harus siap jika ada orang yang tidak sepakat dengan kita. Jangan naif lah ya. Naif itu berpikiran bahwa semua orang itu harus setuju dengan saya. Itu naif banget. Tahu naif? Itu kayak kita kalau ngolokin gitu, kalau seseorang kemudian mengabaikan apa yang ada, mengabaikan apa yang tidak sesuai, itu naif. Padahal yang tidak sesuai ada di depan mata, itu naif. Mengabaikan sesuatu, itu naif. Ada banyak makna naif yang lain, tapi contohnya seperti itu. Mari ini tak tokno nang UTS ya. Oh ya, saya sekalian mau merilis siapa yang dapat ya, imajiner. Itu imajiner. Jadi kenapa kemudian penting apabila kita sudah mulai memiliki public value dalam pelayanan publik untuk ditempel di ruang-ruangan yang pasti dilihat oleh orang lain. Oleh terutama penyelenggara layanan publiknya. Jadi kemudian misalnya dalam suatu praktiknya ya, dalam suatu penyelenggaraan layanan publik ada seorang warga negara datang sambil marah-marah. Kita kalau menghadapi dia marah-marah kan capek. Maka kita bisa memangkasnya. Bapak tenang dulu. Bapak lihat nilai di sana itu namanya humility. Kita di sini semuanya mengedepankan kesederhanaan hati. Jika Bapak sedang emosi, saya bisa menunggu. Saya bisa menunggu Bapak sampai Bapak benar-benar reda, bisa ngomong baik-baik dengan saya, baru saya layani. Kan enak kan kayak gitu. Jadi tulisan-tulisan di situ, misalnya di suatu perusahaan di BCA atau di mana, kayak ada yang namanya kayak maklumat pelayanan publik bahwa di sini Anda akan dilayani dengan sederhanaan hati. Jadi itu bisa digunakan untuk membela diri kita sendiri gitu di situasi yang sulit gitu kan, ada warga negara kemudian datang tuh, saya itu mau komplain gitu. Kan kita kan jadi nggak enak kan, kayak aduh, saya udah di rumah dimarahin. Ya kan? Kemudian ibu saya marah-marah, mertua saya marah-marah, gitu, anak saya marah-marah, di sini saya juga dimarahin, gitu kan. Akhirnya kita terjebak pada pikiran-pikiran yang merusak diri kita sendiri. Seolah-olah menganggap pada hari itu seluruh dunia sedang memusuhi kita. Padahal sebenarnya pun kalau memusuhi kita pun nggak semuanya ya, paling cuma orang-orang yang kita lihat aja, yang ada di rumah maupun ada di kuliahan ini, gitu. Tapi berbahaya kalau kita kemudian berpikir hanya karena satu orang salah, seluruh dunia bersalah. Ya, kembali lagi nggak profesional. Kita juga tidak membutuhkan pikiran yang seperti itu kan. Karena pikiran kayak gitu itu akan membuat hati kita semakin kecil dan kita seolah-olah ya seperti orang-orang Korea Selatan itu. Dia sudah banyak dikasih anugerah, sudah terkenal, bisa jalan kemana-mana, banyak pengagumnya, merasa hidupnya sia-sia. Bunuh diri deh, ya kan? Jong Hyun-nya Saini kan kayak gitu. Ya kan, terus bertahun-tahun tenar, nggak tenar setahun 2 tahun kepikiran,
semua orang sudah meninggalkan saya. Kayak gitu kan bisa mengarah pada pembentukan karakter dengan mental yang lemah kan. Jangan sampai itu terjadi. Itu imajiner. Ada lagi yang imajiner itu apa lagi? Humility. Ada lagi humor. Itu artinya bercanda. Tapi yo bercandanya tidak meninggalkan humility ini. Jadi bercanda itu please ya, jangan body shaming. Jangan body shaming, ada body naming, jangan shaming, jangan bullying. Jangan blaming ya. Kalau kalian punya energi untuk menganggap body shaming, naming, catcalling itu sebagai suatu bahan bercandaan. Weh, ada yang emosi, weh. Pecah, sudah pecah. Sudah pecah. Sudah pecah. Jadi gitu, ya. Kalian harus bisa membedakan bercanda yang sehat sama bercanda yang nggak sehat. Catcalling, shaming, body shaming, body naming, bullying, itu semuanya bukan bercandaan dan tidak ada yang lucu dengan membuat orang lain merasa lebih buruk. Kalian katakan saja gitu, jika itu terjadi di mana gitu ya. Nggak ada yang lucu dengan membuat orang lain itu merasa lebih buruk. Nggak ada yang lucu, apanya yang lucu? Ya, enggak. Itu terasa lucu bagi orang-orang yang tidak punya rasa canda dalam hidupnya. Itu pasti terasa sangat lucu sekali karena dia nggak punya sumber-sumber untuk membuat dia bahagia. Kan kasihan sebenarnya orang-orang kayak gitu. Kalau kita punya sumber, kalian kenali saja orang-orang yang nggak punya nggak melakukan catcalling, body shaming atau apapun, nggak pernah bullying, dia punya kebahagiaan lebih besar sehingga tidak ada alasan bagi dirinya untuk membuat orang lain merasa lebih buruk. Apalagi kalau kita nggak kenal orangnya gitu, gampang banget kan kita membuat orang lain merasa lebih buruk. Buat apa kita mikirin dia? Pokoknya kalian jangan melakukan itulah. Kita atau gini, hal kedua yang terjadi apabila orang menganggap bullying itu sebagai suatu bercandaan yang lucu banget. Pertama adalah dia nggak punya sumber-sumber kebahagiaan yang lain, jadi dia mencari kebahagiaan dengan menjatuhkan orang lain, dengan mention keburukannya orang lain, kemudian dijadikan bercandaan di mana, dijelek-jelekan di mana-mana. Ada lagi yang kedua adalah dia tidak bisa merasakan bahagia sedikit pun. Jadi hal paling kecil, hal baik kecil apapun yang datang pada dia nggak bisa merasakannya. Itu ada dalam kepala kita itu hormon yang disebut dengan endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon yang membuat kita merasa lega, merasa bersyukur, merasa bahagia untuk hal sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini keluarnya nggak bisa pakai obat, kecuali kalau kita tidak bisa merasakannya dan kita membutuhkan suplai obat untuk bisa merasakannya. Makanya kan narkoba-narkoba itu tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa bahagia sesaat dalam hati yang sifatnya semu. Jadi kalau kita sering tersenyum, itu endorfin keluar. Kalau kita merasa lega, bersyukur, itu endorfin keluar. Dan kalau endorfin keluar, kita nggak akan sempat merasa bad mood. Atau kalau bad mood, kita nggak akan lama-lama lah ya. Jadi itu penting untuk kemudian, makanya katanya Nabi apa? Senyum, salam, sapa, berbuat baik pada orang lain. Itu menjaga agar endorfin keluar. Kalau endorfin keluar, kita akan merasa bersyukur. Semakin bersyukur, maka endorfinnya akan keluar dengan jalan yang normal. Makanya kalau kita sudah tidak bisa merasakan sedikit pun hal baik dalam hidup kita, itu kita harus membutuhkan supply. Ya, kadang orang berpikir pendek, membutuhkan supply yang disebut dengan dia depannya H, belakangnya E, untuk merasa bahagia dalam sesaat. Atau mabuk itu juga mendatangkan endorfin. Makanya jangan sampai kalian kekurangan suplai endorfin di kepala. Ya.
Salah satu juga hal yang dilakukan agar bisa keluar endorfin secara singkat itu pertama adalah memang memaksakan kita berkata alhamdulillah. Memaksakan kita kalau menemui orang yang kita lagi pengen mengumpat nih, kemudian kita ngomong astagfirullah, itu bisa langsung hilang, itu endorfinnya keluar. Makanya kan katanya, kalau menurut kita nggak boleh ngomong secara kita harus membiasakan berkata-kata seperti itu. Maka kalau kalian merasa berat untuk melakukan sesuatu, dengan kalian tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk memulai sesuatu, katakan bismillah. Aduh rasanya berat banget mau datang ke kuliahnya Bu Reni ini, gitu. Gimana ya, wes lah bismillah aja, gitu loh caranya. Dan yang paling penting adalah berpikir bahwa sebenarnya kesulitan itu mendatangkan kebaikan, kebaikan mendatangkan kebaikan. Maka artinya kita akan selalu merasa bersyukur meskipun kita dalam situasi yang sulit. Kembali lagi, kadang orang itu bercanda dengan bullying, dengan tema bullying itu karena satu lagi, yakni apa? Tingkat humornya sangat rendah. Atau dengan kata lain, tingkat humornya itu rendahan dan murahan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan orang lain, karena orang kaya. Iya. Knalpot kayak gitu nggak ada yang harganya 50.000 kan ya. 1 juta atau berapa itu ya. Maklum, tidak ada yang mendatangkan kebahagiaan kecuali hal-hal yang seperti itu. Ya enggak apa-apa sih. Kita juga harus menyadari bahwa tingkat humor seseorang itu berbeda-beda, ya kan? Kalau kita alhamdulillah berada dalam lingkungan yang baik, maka humornya kita humor selera tinggi. Jadi kalau humor agak rendahan, kita itu butuh waktu semenit gitu buat menyadari, ya kan? Kan ada yang kadang, ini aneh banget, ini maksudnya apa gitu? Oh maksudnya gini, oh ya ampun. Kadang kayak gitu. Jadi kadang memang yang paling mudah untuk melucu biasanya memang harus jelekin orang lain. Itu berarti humornya sangat rendah karena dia nggak terlalu pinter untuk mencari bahan bercandaan yang seleranya lebih tinggi. Ya harap dipahami aja, dimaklumi saja. Kalau ya paling minimnya yang kita lakukan adalah doakan saja. Humility humor, tapi humor itu penting supaya apa? Kalian misalnya jadi penyelenggara publik nggak serius-serius amat. Karena apa? Kalau pakai masker sih nggak masalah ya, nggak kelihatan gitu kalau lagi mencucu. Kalau nggak pakai masker, wong iki mana? Kok iki mana sih gitu? Kan kayak gitu. Bayangkan gitu, saya dosennya, kemudian sudut mulut saya tidak pernah terangkat sekalipun selama kuliah. Kasihan mahasiswanya ya. Saya 2,5 jam disuruh ngeliatin Bu Reni yang mencucu, terus merengut, terus kayak habis itu ininya menyatu, terus ya. Habis itu sudah menyatu ininya melipat lagi ya. Aduh kalau ketemu orang kayak gitu jauhi aja dulu ya biar kita kayak nggak sedih juga gitu. Jadi perlu ada yang namanya humor. Humor itu kadang membuat kita tersenyum ya. Itu imajiner, apalagi? Humility ini humble. Yalah, karena nggak ada yang lain tak tulis aja ya humble. Tahu humble nggak sih? Humble itu orang kaya, tapi miskin. Tapi pura-pura miskin. Itu penipu namanya. Oh, pengemis kan banyak yang kaya, Rek. Iya kan? Kaya, cobalah kalian nganggur gitu, ikuti itu pengemis itu pulangnya di mana gitu. Kalau dia memang benar-benar miskin ya nggak apa-apa sih, jangan ucap alhamdulillah berarti kita senang kalau dia yang salah, enggak lah. Tapi kalau ternyata dia mobilnya itu lebih banyak daripada kalian gitu, rumahnya lebih bagus daripada kalian gitu, kemudian ya, itu namanya penipu. Makanya ada beberapa pengemis yang ketangkap yang terutama di Kraksan itu ya, dia dalam waktu berapa hari itu dapat 7 juta itu kan diikuti gitu kan. Dia kena dijerat sama undang-undang ITE karena di situ ada penipuan. Kemudian ada lagi pengemis dulu di Randu Panggar, istrinya 5 loh, dan anaknya kuliah semua. Dia mengemis kerjaannya.
dan di rumah dia itu masih punya sapi ternak gitu ya, nggak dosa sih maksudnya nggak masalah sih kalau dia kaya, istrinya 5, punya ternak, anaknya kuliah semua, ya bagus gitu. Cuma kita agak-agak ya, kita juga ya nggak dosa sih kalau kemudian kita merasa kayak dikhianati gitu ya, ditipu gitu ya. Ada kok yang kayak gitu. Itu artinya nggak humble. Humble itu adalah orang dia kaya nggak kelihatan kaya. Orang yang nggak pamer itu humble, ya kan? Misalnya mahasiswa, dosen paling pintar di seluruh jagat UPM, gitu kan? Bikin baliho, gitu kan? Itu namanya nggak humble. Jadi dengan pakai imajiner kayak gini, humble, kita bisa mengingatkan orang lain, jangan gitulah. Pelayanan publik di sini itu harus humble, gitu. Apa maksudnya? Ya, Anda kalau punya barang-barang bagus jangan ditaruh sembarangan, kayak saya. Terus ya, atau kalau mobil bagus, kalau ada sepeda motor kan, lagi pula jaraknya dekat gitu kan, tolong mobil bagusnya jangan ditaruh di kantor lah, kasihan teman-teman yang melihat gitu. Nanti ada yang nggak suka gitu kan, kalau nggak suka kan Anda nggak senang. Lebih bagus kalau Anda mancal, itu keren. Tapi kalau sepedanya harganya 750 juta, ojo ya. Kita itu harus humble, kita harus humility. Kita harus punya humor. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dari sisi imajiner atau imajinatif. Dan bagusnya adalah kita bisa mengingatkan orang lain, gitu. Tanpa perlu orang lain kemudian merasa tersinggung ketika diingatkan. Lihat lo, itu lo nilai-nilainya di pelayanan publik di sini itu humility, gitu. Ya jangan gitulah, kan enak ya, daripada kita kayak mau jelasin banyak panjang lebar gitu kan capek, terus orangnya itu semakin diberitahu semakin ngeyel gitu kan. Mending kita beritahu orangnya secukupnya aja. Kalau memberitahu, menasihati orang lain, berhentilah sebelum orang lain itu merasa jenuh. Dan kalau ngasih nasihat ya jangan ngasih nasihat kalau nggak diminta ya. Nah, hal yang lain adalah meningkatkan pelayanan publik dari sisi delivery service. Dari sisi delivery service, maka kita strateginya kita harus mengenali pelayanan-pelayanan yang sifatnya menyampaikan pelayanan. Tadi ada di contohnya di slide yang kedua, menurut saya itu sangat bagus, cuma memang mungkin yang bikin slide itu nggak tahu kenapa dia memasukkan di situ, karena menurut saya ini bagus, itu barangkali Bu Reni bisa menjelaskan. Makanya saya jelaskan, di situ ada beberapa bagian dari kolomnya itu kan ada 4. Yang sebelah kiri itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian pelayanan seperti biaya, ya kan, waktu, terus persyaratan, kompetensinya operator, penyelenggaranya, dan feedback. Jadi 9 unsur pelayanan dalam, misalnya dalam SKM 2014-2017 itu, nomor 14-2017 sama UU, itu semuanya berkaitan sama penyampaian pelayanan. Jadi enggak hanya nilai-nilai saja yang digunakan sebagai sumber strategi untuk meningkatkan pelayanan, tapi pelayanan itu yang secara praktik sama operasional juga harus ditingkatkan. Kalau bisa birokrasinya dipangkas, tapi jangan mangkas yang esensial. Kayak misalnya persyaratan, saya mau memangkas ini gitu. Nah itu kan esensial, nggak mungkin dong ada layanan administrasi tapi nggak ada persyaratan, nggak ada berkas-berkasnya, itu kan pip banget gitu kan. Mau ngomong bullshit. Saya mau ngomong. Tapi nggak boleh. Anyway, nah jadi tujuan kita mengetahui delivery service dan public value adalah untuk bisa merumuskan strategi demi menciptakan pelayanan publik yang profesional. Ini bisa digunakan untuk memotivasi. Ini untuk menjamin bahwa pelayanan publiknya itu profesional. Jadi nggak ada nilai-nilai emosional atau kebaperan. Mungkin itu dari saya, ada pertanyaan?